Kecil mainlah cepet, jatuh ke dalam gua lebar. Budak kecil mainlah cepet, jatuh ke dalam gua lebar. Ini acara makcik beleter, berada di DPR di Kalbar. Ini acara makcik beleter, hanya ada di TVRI Kalbar. Ini zaman-zamannya susah, mencari duit berpeluh basah. Ini zaman-zamannya susah, mencari duit berpeluh basah. Makcik kaya pun suah, ini susah masih nak mewah. Tolong makcik kaya pun suah, ini susah masih nak mewah. Bang Kamil. Lama dah Bang Kamil tak kesini ni. Itulah. Ha. Rindu gak rasa. Apa gak macam mana kat sana Bang Kamil waktu jadi TKI di ni Kamboja? Ah, itu. Saya dengar-dengar Bang Kamil kata jadi pro player. Oh. Ah. Tapi ndak tahu ekspor apa. Ah, inilah. Tapi mengapa makin hari makin kurang gak ni nampak ni? Apa yang kurang ni Bang Kamil? Tengoklah. Astagfirullahaladzim, memang betul-betul Yeping ni ya. Cuma ini tak disajikan ni kita. Oh, apa? Air tak ada, apa tak ada. Yeping. Payah macam ini ni. Ha, kamu makan-makanlah. Ah, ini siapa ni Bang Kamil? Ini keponakan saya. Keponakan. Siapa namanya Bang Kamil? Kalau nak nama saya ndak agak bagus, ndak agak jahat dia ni. Tapi baguslah. Siapa? Namanya Sipa. Sipa. Oh, bagus pula. Ayo makan dek. Makan. Bakwannya. Makan tak? Ha, makan. Tapi kok ditengok-tengok ni Bang Kamil ya. Bakwan ni dari warna agak kurang. Nampak-nampak ni tak bagus gak. Ini pasti yang buat ada korupsi ni. Di atas kucai, taburan kucai kurang. Ini pasti dia nabur pakai campak, ndak macam gini. Dia kalau nak rata tu, pakai gitu biar banyak belum. Kalau begini bukan nabur kucai, mukat namanya Bang Kamil. Inilah. Tapi ndak apalah. Tapi memang kurang kan nampak. Agak-agak pucat macam agak mana pucat gitu. ni. Macam habis kena marah orang tua pacar. Ini udang yang nampak-nampak ni pasrah ya dia kena goreng ni. Iya, ndak ada perlawanan. Ndak ada pelawak melengkung ya dia terus. Alamak. Aku nak makan. Ini makan. Pasti ada sebab ni. Makan cipa, makan cipa. Makan. Kan? Ini lain Dari kita buka yang ni Bang Kamil, tekstur ni. Ndak melawan dia dibuka tu.
Ini nampak-nampak ni kuat korupsi orang ini. Iya. Ini sebenarnya bahan ni banyak. Tapi dah banyak begini dia berarti ni kurang. Oh iya, Bang Kamil kan dulu pernah jual bakwan. Di Pasar Dahlia. Makanya tak kenal lah kau kena aku. Pantas Bang Kamil pun tahu begitu saya ketik. Cuba nak kau rasa lo ni. Sila Bang Kamil rasa. Rasa kau tengok bakwan gaya-gaya gini ni kau tak nyaman? Kau tak nyaman? Nyaman. Nyaman. Rasa bakwan. Memang bakwan Bang Kamil. Memang bakwan. Tapi nampak-nampak ni kurang ni. Apa lagi yang kurang tu? Kurang garam. Dah satu dah korupsi garam. Korupsi garam. Cari lagi Bang Kamil. Ini pasti banyak dia korupsi ni. Yang bikin ni siapa? Udang hijau masa tu. Jangan nak ngomong. Orang tua lagi makan. Kasih tahu ya. Kau orang tua tu makan jangan nak ngomong tak boleh. Ni nak neraka mana-mana. Dia tak takut kualat Bang Kamil. Gitu mang budak zaman sekarang ni. Tak macam aku dulu. Muda-mudanya aku tu je. Tak pernah melawan orang tua. Tak pernah. Tak pernah. Tapi sering. Tapi sering. Udah. Cuba kau makan nyaman tak? Kau tak Nyaman tak sifat je makan? Nyaman. Kau tak nyaman khabar. Berarti orang korupsi yang bikin tak nyaman ni. Nyaman. Nyaman tak? Tak ada. Air tak ada memang Yeping ni. Minum makan bakwan, cabai yang tak dibuka. Macam mana nak makan cabai? Garam kurang tak? Tak ikhlas orang buat ini. Toge pun nampak aku kurang. Toge-toge apa? Toge-toge BS. Ya Allah, goreng pisang ni nampak-nampak tak sampai sebutik. Tak sampai sebutik goreng pisang ni. Tak sampai ini setengah ya ni. Setengah bagi dua. Bagi dua. Goreng. Korupsi lagi. Memang benar ajaran makcik ni biar cepat ini. Cepat banyak dapat untung. Tapi ndak agak menurunkan kualitas rasa. Macam saya ni kan sering makan di sini. Memang tak bisa Yeping ni. Beng! Beng! Orang ni sibuk hujan dangerous. Tengoklah kau Bang Kamil. Tepung untuk bakwan dipakai untuk ke muka. Bilang makcik dangerous. Panas in the kitchen is so hot, you know? Ya, kat mana benda ini? Apa tu? Tahu. Bahasa apa yang omong Apa ni? arti itu? In the kitchen, dalam dapur. Hot, panas. Cepatlah kasih tahu makcik. Mana pula panas biasa budak-budak suka pula. Kalau Aku ni misalnya lagi goreng bakwan, tak bisa. Sekarang ni pesanan terlalu banyak, kami tak bisa dah. aku nak nanya sama kau ni. Pasti kau ada korupsi kan dalam bakwan ni? Apa rasa bakwan ni berubah tak macam dulu? Kek biasa kok, kek kucai. Mana ada dia dah berubah. Kalau dulu dia, begitu aku WA dia langsung balas. Sekarang dia tak balas. Itu perempuan bodoh. Tapi beda rasa. Apa lagi ini ni goreng pisang ni? Bukan satu butik goreng pisang. Ni nampak sebelah je kau pakai ni. Tak ada semua tu, satu sisir tu. Udah kau dari... sama mana je, kau nak fitnah-fitnah aku kan? Memang. Kau ni. Kau maksud kau apa manggil-manggil aku sini? Oh, kau ni ngajak ribut sama aku ya? Iyalah. Awak, Mak. Udah. Aku ni balik ni nak undangan. Parah. Aku tak terima ya, kau nuduh-nuduh aku korupsi. Kau kelahi-kelahi gak? Jangan sampai debu ke aku gini ni. Kalau sempat Bang Kamil ni jadi abu-abu macam mana? Udahlah aku kayak begini, tambah gitu aku teh. Itu bukan abu-abu. Biru. Aku nak ngomong begitu, kau yuk sampaikan. Kau jangan nak pindah-pindah aku je. Kau ni... Dah, tak bisa ya. Aku tak bisa bergurau masalah ini ni. Ini pasti kau ada korupsi. Bagus kau ngaku. Sebelum aku sadukan ini sama makcik dan KPK. Kau kira aku apaan? Ini kalau korupsi ni berapa hukum ni? Bang Kamil ni tahu. Dia ni Kau dapat mana orang tua ini ni? Dapat di jalan. Beliau ni tadi lewat. Nunduk-nunduk. Aku ni kan sering lewat warung makcik. Dia ni tadi lewat sekali, bang, kata dia. Lewat lagi, bang, kata dia. 3 kali kau ajak duduk ni. Bang lagi kata dia. Aku ajak duduk sini. Lama tak makan-makan di rumah makcik ni. Enak kan? Enak, tapi tadi itulah. kata tak enak. Memang tak boleh dia katakan tak enak, marah pula tukang bikin. Khabar ayat enak, tapi memang tak enak. Ni, udang ayat. Udang yang boleh dihitung tu. Ada udang tu. Ini kalau dulu ini tetap udang A ni. Ngapa sekarang cucuk-cucuk udang yang di atas sini ni? Aku tak ngerti kau yang ngomong apa tu. Tak nyampai IQ aku. Dulu Datuk Udang, sekarang Datuk udah mati, tinggal cucuk.
Saya agak faktor umur Bang Kamil. Karena semua yang bernyawa pasti akan Jangan mati. mati. Betul pula, tak salah. Tapi aku tetap tak terima, rasanya beda. Kayak yang aku bilang tadi. Biasa aku telpon dia langsung angkat, ini di reject. Mending kau minum lo, kau biar segarkan otak kau. Mana dari tadi. Ya, minyak melekatnya. Allah. Parah kau ni bikin. Kau lunturkan ilmu kebodohan kau tuh. Minum lo. Sebelum kau pindah-pindah aku apa lagi? Minum Bang Kamil. Ya, tak apa. Kami rasa lo ya, budak-budak Bang ni. Kamil ya. Coba kau rasa. Enak pula ya. Benar tak? Mulai mual lu. Kan? Dah aku bilang. Udah aku bilang. Apa kau racun dalam bakwan ni, Ping? Dulu aku sebutik ni mau nambah lagi makan. Ini sebutik tak habis aku. Awak tak nyamannya bakwan kau. Muntah pula kau ni. Muntah. Memanglah. Pokoknya nanti aku mau sadukan ke makcik. Aku tak mau tahu. Biar kau dihantar balik kampung sana. Tak usah kerja sini lagi. Aku mang lain budak kau dah marah. Kau ngapa gini kan aku jago ni? Kau tengok muka aku ni. Aku dah garang dah ni. Jadi kau marah adik je? Marah. Hamid ni marah. Aku sangka dia kau mau ngomong gitu ya. Tak kat sini ngomong. Pokoknya Ping ya, aku tahu ada keganjilan di sini ni. Kau tengok ya nanti, aku pasti sadukan ini ke makcik. Biar kau tahu rasa. Biar kau tak berani lagi ngakal-ngakalkan makcik. Kau jangan sembarangan ngomong ya. Kita buktikan di meja hijau. Boleh, kita buktikan di meja hijau. Bila? Siapa yang benar, siapa yang salah. Okey? Ha. Kau jangan nak pindah-pindah aku ya. Aku ni orang tak ada. Siapa? Ngaku dia orang tak ada. Nak apalah? Kalau memang tak ada. Nanti ada kan Jah? Kami ni anak yatim setan. Kau nuduh-nuduh aku lagi ya. Nangis. Ya sama Ajim dosa ya Allah ampuni aku ya Allah. Kau jangan nak pindah-pindah aku ya. Anak yatim, ketan. Apa kau ni ketan? Pokok aku tak terima kau pindah-pindah aku. Budak-budak ni mengaku si gini kan Bang Kamil. Biar dia tahu rasa. Tak boleh terlalu dimanjakan amat. Ya, tak boleh. Udah bakwan rasa bedak dia ya rasa. Ya. Dia ni sambil bedak sambil goreng nampak ni. Apa ndak tengok nah. Saya pun putih. Tak jadilah pergi undangan balik ni. Parah budak-budak. Parak dah budak ni. Minum nak? Udahlah bakwan tu besar bakwan dari kau. Dah, jangan banyak amat. Sedap pula kan. Mak kau tahu bagus tak kau pergi dak ni. Itulah tadi tebiatnya tu. Kita marahkan, dia marahkan kita balik. Padahal niat kita ni baik, mengingatkan. Supaya makan ni laris dibeli orang. Ini dah masa tak nyaman begini ni. Kan kalau misalnya benda ni nyaman. Tapi ada aku lihat ni, Jah. Apa tu? Tapi kalau makan-makan seperti ini, korupsi-korupsi ni, ini ada peraturan ni. Kena. Panas. Ini aku... Tengok. Benar kan dah? Benar. Chat macam gini ni nampak tak boleh tak Bang Kamil percaya benar ni. Tapi tetap lain nampak ni. Namakan orang yang korupsi itu pasti kena. Memang betul pasti kena. Cuman hukum itu betul nak dengan ini. Mana tak saya tahu pasti orang yang tahulah. Makanya kita ni Bang Kamil dalam bersosial media hendaknya tu selalu bijak. Kita saring dulu ini betul tak, kalau betul buat kita infokan. Benar juga. Ya. Tapi ngomong-ngomong tentang ini ni Bang Kamil, saya ada orang.
Saya ada kenal orang namanya Bang Darsa. Dia ni memang pakar intinya inti dari ini ni. Inti. Intinya inti, Iya. ahlinya ahli. Oh, Ah. iya. Biasa kalau inti dan inti itu kelapa. Dokok-dokok kata dia. Batang buruk. Itu inti dan inti. Itu namanya inti gak ya? Inti. Inti. Tapi ini inti lain. Oh, ini inti lain. Ini inti lain. Tunggu lo Bang Kamil ya, saya panggil ya. Boleh, boleh. Saya panggil Bang Darsa ni. Tunggu lo bentar. Biar saya agak dia. Biar saya jemput. Oh, Bang Darsa. Apa cerita? Gini Bang Darsa. Sini. Sila duduk. Oh, Bang Darsa di... apa Bang Darsa di sini boleh? Bang Darsa di sini. Asal bandar saya mau di sini, mau di sini, atau saya di sini. Okey. Sini pun Siap. tak. Oh, dah apa. Inilah Bang Kamil yang Santai tadi saya kita. ceritakan Bang Darsa ni. Nah, Apa ceritanya? inilah masalah jual-jualan ni, Pak. Masalah kita ni apa, kalau kita menyebarkan konten-konten hoax tu yang kayak sekarang lagi viral-viral di WA kan banyak masuk ke grup ni. Apalagi grup bapak-bapak ni gini kan. Memang tu tak bisa nak sembarangan sebar. Kita dapat langsung kita nak kirim-kirim, kita lihat lo kira-kira informasi itu betul kan tak. Jangan-jangan gak dibuat orang untuk nak nipu kan, buat butak-butakkan kita, manas-manaskan kita, bahaya. Bisa pengaruh jauh ke Bang Darsa ya kalau masalah kayak gitu, kalau hoax-hoax apa gitu tu ya. Wih, besar, terutama yang pengaruh untuk kita lah, menghabiskan waktu kita kan, menyebarkan hal-hal yang tak berguna, menghabiskan kuota kita. Tapi ada satu hal ni yang paling bahaya kalau kita menyebarkan berita tak betul tu, apalagi kita Kalimantan Barat ni banyak etnik, beragam suku bangsa kan, bisa membuat kita tak kompak, pecah belah, tak bahaya rukun. tu, tak betul ya Bang Kamil. Itu yang tak betul. Nanti kita di RT, di masyarakat saya ni kan dari Pak RT, nanti bisa tak teguran, bisa ini gara-gara itu bahaya. Dalam satu tempat kita ni banyak agam kan? Betul. Jadi kalau kita dipecah gitu gara-gara isu tak jelas tu ya, habislah kita. Kita yang habis yang menyebarkan, ngasih informasi awal tu bisa ketawa-ketawa kan. Tapi kalau misalnya ni kita menyebarkan gitu, ada ndak hukumannya apa ke kan? Betul. Ya, ada lah. Apalagi tadi beliau nyebarkan tu lewat HP, lewat apa, kena Bisa undang-undang. dilacak bang. Kata budak-budak tetangga sebelah tu undang-undang ITE. Undang-undang ITE Bang Kamil. Ya. Tak agak berani saya gitu. Bisa kena hukum kita. Apalagi kalau nyebarkan berita yang tak betul, bisa menyebabkan kerugian konsumen. Misal kita beli bakwan tadi, berita bohong itu bisa menyebabkan kerugian, bisa kena hukum kita. Bisa sampai 5-6 tahun kalau tak salah. Allahu Akbar, 5-6 tahun. Sedang enggak gara-gara nyebarkan informasi bakwan salah lalu kena Ya. itu. Ada denda lagi. Denda lagi. Bisa sampai 1 miliar. Udah kena hukum. Gara-gara bakwan dia kata tak nyaman, 1 miliar kita kena. Udah kena hukum. Bayar lagi. Bayar 1 lagi. miliar. Betul. Betul-betul hukum ni. Tak main-main ni. Makanya jangan nak sembarang kita nak nyebar tu. Kalau tak jelas, maka kalau ada berita atau hal yang masuk ya begitu berita tu, kita lihat lo betul ndak foto ni. Kalau bisa kita cek di webnya ada ndak fakta-fakta yang apa kata orang tu bukti-bukti kata kalau Kita kalau cari kawan-kawan referensi hukum lo ya kita, bang ya. kita cari referensi lo. Jelas ndak alamat web atau apa link-link berita yang Linknya biasa tu, gitu ya. tu. Terdaftar enggak? Kalau tidak alamat-alamat berita itu tak betul lah itu. Jadi itu tadi sebagian dari cara untuk ngecek apakah berita itu hoax atau benar gitu ya. Untuk ngeceknya. Tapi ada satu trik nih untuk Gimana kita tuh? biar kita enggak banyak nyebarkan berita hoax nih Bang Reja. Gimana tuh bang? Kita banyak-banyak dengar radio ya. Radio? Radio. Oh zaman sekarang. Payah dapat. Payah Zaman saya. sekarang nak cek radio Karena tu, radio baik. tu
yang paling kecil nyebarkan berita hoax 1,4%. Kalau medsos ini paling tinggi 92% berita hoax itu memang di medsos, Berarti di handphone kita kan. Kalau kita dengar radio jak santai, pasti banyak yang betul lah tuh. Boleh kita download aplikasi ni Bang Kamil. Sambil duduk-duduk kita makan gorengan gini kan dengar radio. Sehat informasinya kan. Benar yang kata bapak ni kali. Betul. Jelas sumbernya. Padahal kita HP ni malah kita pandang terus, malah ya ada berita yang tak betul. Kalau misalnya nanti tu Bang, kita ni kan tahu ni, misalnya saya tahu Bang Kamil ni nyebarkan berita hoax ni. Kalau saya mau melaporkan berita itu atau melaporkan orangnya, macam mana? Bisa. Bisa tak? Bisa, ada alamat email di apa nama kalau menteri anu ya. Menteri Kominfo kalau tidak salah. Kominfo. Ada Bang, ramai berita-berita Kominfo, kemarin tuh yang lagi viral Kementerian ni ya, Kominfo. Kominfo ni ya. Kalau tidak salah itulah. Oh, iya, ada iya, alamat iya. email, alamat ini bisa kita laporkan di situ. Waalaikumsalam. Bisa kita sampaikan. Salam. Kami mencium bau-bau pejabat penting di sini. Alhamdulillah. Bapak. Alhamdulillah ada minuman. Memang. Kau Nija tak panggil-manggil kami. Ada pejabat penting kayak gini, bukan manggil-manggil Kan kami. ceritanya tadi kita pergi kelahi, takkan aku nak manggil kau? Tidak ada lah kita kelai itu. Jangan kayak gitu dong. Pak, Bapak pejabat penting di sini ya Pak ya. Alhamdulillah kemarin kebetulan dikasih kepercayaan Pak RT kita. Oh, kalau pejabat tuh ya kami baca-baca berita lah ya Pak ya. Kan banyak sekarang nih kasus-kasus penggelapan ya enggak. Pejabat nih tiba-tiba bisa beli mobil mewah, bisa beli tas mewah, bisa beli rumah mewah. Kayak Leo. Kau nih, kami udah sopan kayak gini, jangan bisa dong. Nah, lalu Pak, itu bisa nggak sih kita tahu harta kekayaan Pak RT? Bisa, apalagi kalau Ibu bilang tadi kan pejabat. Pejabat itu wajib menyampaikan, menginformasikan yang nama itu kalau tidak salah itu LHKPN, laporan LHKPN. harta kekayaan pejabat negara. Nah, kalau dah dilaporkan tuh Kalau pejabat apa pejabat siapa itu ya? dah dilapor tuh harus diumumkan Itulah aku curiga. berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi. Ada juga. Ada Gi. Tapi dia itu jujur kenapa? Dia Jujur kan dia melaporkan tu. melaporkan kekayaan dia tu. Nah, kan banyak orang Kalau buat dia udah sekarang kan. lapor itu kan nanti di namanya tuh diperiksa atau diverifikasi. Ya, kalau udah diverifikasi itu kalau udah betul baru dipublikasikan. Diam-diam ngomong sana. Ini nih lagi ngomong sama pejabat. Kami tak bisa ini suara kami tak bisa. Diam-diam lo. Nanti Diam-diam kami lo. cerita. Malam kita ngumpul nanti. Diam-diam ya. Lanjut, kau tanya lagi apa tu? Lalu tuh kan kami tuh heran tuh ngapa tiba-tiba RT tuh pakai BMW tuh. Nah kan? RT. RT aku. Bapak kan Oh, iya, sebagai ya. anu tuh kan asisten katanya pejabat asisten gitu lah RT. Itu tuh mobil tuh harus dilaporkan memang tuh kalau dia Harus beli mobil. dilaporkan. Nanti kalau beliau belum lapor, nanti saya akan sarankan Pak RT, RT saya itu untuk sampaikan laporkan, untuk diumumkan gimana harta kekayaan itu. Berarti setiap beli barang tuh pokoknya harus lapor lah ya Pak ya. Kau Tiap tahun dia ngelaporkan, dilaporkan setiap tahun perkembangan. Tapi kalau dia beli Januari ini, ya pas periode laporan akhir tahun nanti baru dilaporkan. Jadi dia ada periodenya ya. Iya. Kalau dia beli mobil yang mewah-mewah, kalau dia beli asam sama kata orang apa? Ketumbar nak lapor Enggak tak? lah ya. Ada lah. Nah itulah tuh kalau misalnya dia tiba-tiba nih kaya mendadak kan, dah itu tuh tiba-tiba lah kan banyak harta benda gitu kan. Tapi kita tuh dia tuh nak ngelapor itu bisa nak kita masyarakat nih laporkan dia masukkan penjara. Lapor dulu ke atasan atau ke instansi yang berwenang. Model Pak RT tadi atasannya itu kan sampaikan gimana tuh, nanti atasan mengklarifikasi gimana sumber tuh. Kalau tidak ya bisa tuh. Kalau dari hasil klarifikasi itu tidak ada atau tidak bisa membuktikan misal dapat dari hasil-hasil yang dikerjakan secara tidak melawan hukum selama periode tersebut. Oh berarti bisa lah kita laporkan RT kita nih ya curiga. Kami ini nanya Bang Nosong.
kalau macam gini, kami ni curiga. Dia ni ada korupsi ni masalah. Ini anak bakwan ni. Rasa dah tak nyaman, tak macam dulu. Udang ya Pak, satu-satu ya Agi. Udang ya tinggal cucuk ya. Halus. Dulu datuk-datuk bulan dia melingkar gitu. Sekarang Allah Tinggal gitu ya Agi. Kok kasus-kasus macam gini yang kata orang kecil-kecil lah ya. Tak ada besar. Bisa tak laporan dia ni? Saya pengen benar nak lapor. Mulut kau ni. Kau jangan nak pita-pita aku depan abang pejabat ni ya. Bisa dilaporkan tuh Bang Eja, apalagi kalau pemilik perusahaan bakwan ya. Bakwan. Itu dia merasa kekurangan, maaf. Merasa dirugikan. Tapi kami bisa lapor balik kan, ini pemfitnahan. Bisa Kalau lah. memang tidak terbukti merugikan, tidak ada penggelapan, bisa aja. Dilaporkan balik. Dilaporkan Kena balik. kau tu ja, penjaga kau nanti makan nasi kucing tiap hari. Bana budak ini, mentekan nasi kucing ya Tahu dari tadi dah aku tegahkan kau ya, jangan nak nyenggol-nyenggol kami. Kau tengok ni yang menyenggol ni sebenarnya siapa? Kau duluan yang fitnah-fitnah orang. Kau ni belum dah. Kalau malu kita bersama depan pejabat ni. Ada abang pejabat, kau masih nak bertengkar. Sabar. Dah lah, di sini kami Itulah. malah kena fitnah, kami nak agak abang di sana. Bang, minum bang. Tengoklah tu. Dia tu memang gitu Panasa, jangan heran. Belum lah. Kalau dah ada orang penting, dia lah tu nombor 1. Nama aja orang rumah. Itulah. Sabar, Bang Eja. Jadi Panasa, apa namanya? Kita ni kan kok macam gini. Macam mana lah? Astagfirullahaladzim, orang terus kami dapat. Tak ada ke yang jomblo di sini ni, ha? Kompak pula baju tu. Pandai. Serasi pula, ya Allah. Bunga-bunga lah tu ya Pak, sesuai dengan envelope dia. Ya, Bang. Bang, kami ni kena fitnah di kampung ini, bang. Cobalah abang buat lari kami di sini, bang. Tapi udah kita singgung tadi. Oh. Kita ngomong masalah hoak tadi ni yo. Ternyata kalau kita menyebarkan info yang ndak tahu asal usul dan kejelasannya tu, hukumnya ndak main-main ya Bang Kamil ya. Syukur gak ada beliau ke sini ni. Tak ada kita main tuduh. Kok tak ada kita main tuduh, main sebar kayak kita. Pokok asal cocok dengan dia berita ni kita sebar. Mana mau tahu ya ndak? Betul enggak? Ada enggak bapak pejabat ni? Jadi gini bang, kami ni mau nanya kan ni sama bang. Kira-kira apa sih bang alasan, maksudnya penyebab-penyebab yang bisa membuat kita tu jadi kayak apa ya, disinformasi atau ndak nyampai lah infonya ke kita gitu. Atau info itu ndak betul lah atau kok bisa sampai ke kita tak betul gitu. Sebenarnya ndak gak kadang-kadang dia maksud tujuan itu untuk nak nyesatkan, kadang-kadang ada gak alasan dia membuat berita kayak gitu tuh untuk lucu-lucu misalkan. Kan pernah kita dengar dia bergurau. Saya beli tempe tadi setipis ATM kata. Kan untuk lucu-lucu tapi tak ada gak dia ini kan. Macam mana tipis ATM tu Bang Kamil? Kedua memang ya kadang-kadang model membuat berita apa segala kan basicnya beda, yang buat itu ya kadang-kadang tidak tersampaikan dengan maksimal informasinya. Mungkin maksudnya gitu ya bang. Bisa juga ada partisan, ada tujuan-tujuan untuk dukung-mendukung, bisa juga. Bisa kan? kan? Bisa gak dia mau untuk memprovokasi situasi ya kan? Dengan tujuan-tujuan biar kita RT ini tidak kompak tadi. Maka kita kalau di RT itu jangan
sampai mau terpancing dengan berita-berita yang Terpecah gitu, belah ya. terpecah belah, rugi iya, gitu. iya. Tapi kalau satu hal mungkin ada gak tujuan kalau terkait dengan hal-hal ekonomi kayak Pak Wan kita ni tadi ni. Ada gak tujuan kadang-kadang tu dia membuat berita tu untuk kepentingan profit kata bahasa bahasa Pontianak tu. Profit Apa nama tu ya? Apa profit tu Bang Kamil? Profit tu. Profit. Biar ada untung. Untung! Tu gaya. Mantap pula nama si Untung ni, profit nama dia. Itu jadi biar tu dia buat berita kadang-kadang yang nambah-nambah lah. Orang ramai beli bakwan apa segala laris lah cerita. Iya. Bisa jadi gitu gak? Banyak jadi macam-macam. Banyak gitu. tujuannya lah. Banyak motivasi kata budak tu. Untuk dia nyebarkan tu kan. Iya. Nah, kalau macam saya ni, Bang Darsa, saya ni kan bisa dibilang Gen Z. Kaum milenial. Apa tu? Kaum milenial. Gen Z. Walaupun dah begini lah dah rupa. Dah begini lah dah rupa. Tapi rambut emang enggak beda sih. Tak beda. Ya, rambut saya memang sampai ke pipi. Tapi tidak sama macam saya dulu Pak. Saya gig muda-muda tu tidak sama lah. Tak sama. Tak sama. Kalau sama bahaya. Bahaya. Bahaya kalau sama. Jadi saya nak nanya ni Bang Darsa, macam manalah cara-cara kami ni yang muda-muda ni untuk menangkal dari info-info hoax kayak gitu. Ini penting ini kalau bicara tentang muda-muda angkatan apa tadi Gen Z. Gen Z. Milenial. Bukan Ken ya? Bukan Ken. Oke, Kalau Ken Gen Z lain. ini memang kita tuh harus produktif. Apalagi kita nih apa nih hari kebangkitan dalam rangka hari kebangkitan nasional kita nih kan. Iya. Generasi muda tuh harus mengisi hari kebangkitan nasional kita tuh dengan hal-hal yang produktif. Iya. Nah, kita bikinlah misal medsos ini supaya ada memberikan nilai tambah untuk kita kan. Jadi biar produktif. Kemudian kita manfaatkan misalnya karena tadi banyak berita hoax itu dari medsos sampai 92%. 92%? 92%. Maka tadi saya nyarankan kita nonton radio karena 1,4% aja yang hoax di situ. Banyak berita benar. Nah, kita buatlah medsos ini dengan cerdas. Gimana kita agar medsos ini tidak jadi ladang hoax ya. Tidak jadi tempat-tempat ini. Hilang makcik tinggal itu ya, ikat rambut bulu-bulu tu. Tak ada hilang, ada dia ni. Kau umpan pakai bakwan sebutik kau letakkan, nanti dia keluar. Jangan-jangan makcik. Jangan-jangan makcik kena culik sama pejabat bapak-bapak. Tak mungkin. Ini mulai nak buat hoax. Bisa-bisa kau ni. Karena semenjak bapak ini datang, makcik tu hilang. Kau tahulah makcik tu kadang tersenggol urat malu. Kau dah tengok orang lawa, pejabat, dia tetap tak ada nak timbul. Tapi tak mungkin makcik ni hilang. Jam-jam segini ni pasti dia dah mantau dah. Kami Jangan-jangan kesana dia loh, mana takut, tahu abang-abang takut itu pun gak, nakut kan dah. Jangan Dengar Eja tadi bicara hukum apa. Iya. Jangan-jangan dia Bang Kamil. Makcik! Bakwan ni. Mana makcik ni? Bang, abang ke yang ngambil makcik kami? Tak tahu juga. Tak lihat. Mana makcik ni? Aduh, pening pala aku. Makcik! Memang buat karo. Masuk-masuk buat karo. Ada makcik ni. Saya sih tak pula bimbang kalau makcik ni. Dia kalau lapar pandai balik. Dia emang suka main keluar tu bang. Gitu emang dia. Biasa jauh dia main tu Pak. Jauh. Jauh dia semutar gig dia. Apalagi sini dah ada bakwan dah. Pasti balik dia kau dah tengok bakwan ni bang. Kan? Boleh kalau mau. Cuman itulah. Tadi saya rasa sih kurang nyaman. Makalah kita ni sampai berdebat masalah bakwan ni. Bakwan tadi ni. Ya dia tahu. Betul dia tak ada rasa aku salah. Jadi gini. Dah lah ya bakwan ni dah lah. Jadi saya nak nanya ini Bang Darsa. Bentar lagi ni kan 2024 ni. Kita nak ngadakan pemilu. Kalau macam-macam saya ni, yang muda-muda gini, mau mencalonkan diri, apakah boleh
Dan kalaupun boleh, macam mana sih seharusnya saya ni sebagai calon-calon orang yang terpilih ni? Wah, keren bahasa. Orang terpilih. Ini saya suka dengan ente Anak muda tu memang harus berani maju, berani nyalonkan diri. Apalagi ini nak pemilu ni. Itulah. Cuman saya ingatkan satu ya. Jangan nak buat berita-berita hoax, jangan nak buat berita-berita yang tak betul. Biasanya menjelang pemilu ni lah banyak muncul berita-berita tak betul itu. Oh, musim ni. Dan berita yang hoax yang tak ini tu memang biasa 90% tu berita tentang politik kata budak-budak tu. Maka kalau nak pemilu nak apa ni pasti banyak, maka kita hati-hatilah kalau dengar ada informasi yang ada yang kita tunggu lo, kita cek lo benar tak, jangan langsung kita sebarkan. Kadang-kadang tu Pak, apa tu mengadu-ngadu domba pula tu. Oh, yang ini ni tak bagus. Yang ini bagus. Itu banyak seperti itu Pak. Padahal belum tentu belum benar. Tentu benar. Mana tak tahu semuanya memang bagus ya enggak? Betul. Oh gitu. Jadi aman-aman ya, sah-sah ya kalau saya nak mencalonkan apa gitu ya. Tampilkan dengan gaya yang Gen Z tadi. Gen Z itu juga harus memberikan informasi yang utuh ke orang. Harus informatif, kata Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Informatif. Dia jelaskan rekam jejaknya apa, kemarin sekolah apa, kan nanti kalau jadi apa yang nak buat dibuat. Makan lo. Tengoklah datang lagi dia bang. Budak ini ni. Buat ribut. Tolong enggak mana kamera ni? Kamera. Tolong enggaknya. Yang mau ambillah 20.000 ya sama kandang. Tangkap seorang. Ngomongkan apa sih? Ya. Tentang pemilu tadi. Kau mana paham pemilu? Tak percaya. Kau paham penghulu ya? Dari dulu nak kahwin, calonnya tak ada. Tak ada. Pemilu kita percaya. Kami ini sekarang Hari Kebangkitan Nasional kan? Hari Kesadaran Nasional kan? Kesadaran kata. Iya, bangkit sadar nasional. Kami sadar laki-laki sini tak genah semua. Apa gi nama Tris? Ngaku bujang rupa bini 4. Anak 6 merepet. Kau tak suka. Kami pun ada gak sadar rupa masalah bakwan tu. Sedih pula aku dengar. Ngapa lagi? Cepatlah. Teri tu aku makan ni malam-malam. Teri Lapar aku tengah malam aku goreng teri tu. Astagfirullahaladzim, pantas lah tengah malam kemarin ada bawa goreng teri dia rupa. Nasi tu pun habis, nasi sejuk tu. Tepungnya kami pakai untuk kawan kami ulang tahun. Ya, untuk kawan kau ulang tahun sama untuk aku kat ni ya. Jadi itulah penyebab ni makan ni kurang rasa. Itulah kami sadar lah. Orang enggak udang Udang apa kan? Udang yang besar-besar tu datuk-datuk udang tu mana? Jangan bilang kau kesian kau lepaskan lagi. Kan dia dah mati. Mana kat isi hidup? Kami kasih kucing makcik. Allahu Akbar, dikasih ke Bobby budak tu. Kalau kau pun udah mengakui semua perbuatan kau ni. Kami tak ada di penjara kan? Pak? Tak ada. Kami kan dah sadar kau ni. Kau kan macam-macam lagi. Tengoklah tu orang dah maafkan dia pula lebih garang. Memang luar biasa. Kau aku dah kena dah tu. Jangan. Jangan Bang Kamil. Kita ni gini-gini kita harus menjaga tangan dan mulut kita dari menyakiti perempuan. Jomblo tu. Jadi Dia ada kelainan. Astagfirullahaladzim. Dah, jadi gini Ping. Karena kau udah mengakui semuanya, aku ni jadi udahlah, kita selesaikanlah sampai sini. Jangan sampai makcik tahu. Aku pun takut nanti kalau makcik tahu itu berdampak buruk bagi kesehatannya. Iya enggak? Jadi udahlah kita damai, kita salam no. Dah, sip ya? Sip. Jadi bang, budak ini nih, bisa tak kita masukkan penjara? Kau kata dah tak ada masuk Bukan. Jadi gini bang, tadi kan kita udah ngomong banyak nih tentang berita hoak, tentang ini, tentang itu, tentang pemilu, hari kebangkitan. Kira-kira dari abang nih ada ndak yang mau disampaikan buat pemirsa makcik di rumah nih?
tentang pesan-pesannya lah untuk menghadapi situasi dunia yang semakin kayak sekarang. Semakin apa yang kayak sekarang? Mungkin ada sedikit lah kali, mungkin saya nambahkan sedikit nih. Kalau untuk kayak Mbak Wan tadi apa segala pemasok itu, pemasok apa tepung, pemasok teri, pemasok itu, berikanlah informasi kepada produsen yang nak bikin bakwan tadi itu informasi yang cukup. Iya. Kalau barang ini barang apa istilahnya, barang KW2 ya, bilanglah barang KW2, jangan bilang asli. Iya, jangan bilang barang Nanti A. orang lalu buat bakwan beda pula rasanya karena lain Ya tepungnya. macam si Chris tuh ngaku bujang terus. Itu bisa kena sanksi undang-undang itu Nah, karena itulah. merugikan produsen konsumen kan. Bisa kah? Bisa. Iya ketemu betina, abang nih anu Tapi- dek lajang kata dia. Kebetulan saya di staf Pak RT nih. Untuk RT kita nih saya ingin menyampaikan satu hal karena dari Pak RT itu ada program masih menggalakkan untuk mewujudkan masyarakat RT, masyarakat informatif RT kita nih yang sehat. Betul. Macam mana Agar tuh? kita tidak mendapatkan informasi yang bual tadi kan. Jangan banyak Pertama, ngerampok ya. Chris tuh jangan ingat mang. Kita harus mendapat informasi itu dari sumber. Kalau dari sumber itu apa ya? Dari sumber terpercaya. Tempat yang terpercaya, dari tempat sumber yang valid, Iya. yang punya izin, yang punya apa segala kan. Yang kedua, kita kalau nak dapat informasi, nak nyari, nak ini itu dengan cara, tata cara ataupun dengan permohonan kalau ke dinas segala apa tuh dengan tata cara yang sudah sesuai SOP dengan prosedur yang benar, pasti diberi, pasti dapat informasi yang baik gitu. Yang ketiga, kalau kita nak cari informasi itu cari sesuai dengan kebutuhan. Jangan nambah-nambah, karena pengalaman saya di RT itu dia nak butuh untuk apa, misal sikit ya informasi skripsi, tapi yang diminta sedus, kan tidak sesuai. Jadi kita harus mintalah yang sesuai kebutuhan, jangan nak nambah-nambah. Saya rasa pesan dari Pak RT tadi itu itulah yang penting agar kita untuk memanfaatkan informasi, memproduktifkan gimana informasi-informasi yang banyak ini supaya bermanfaat untuk 3 hal itu tadi untuk kita terapkan di RT kita. Itulah tek tu bang Pak Kamil jangan nak percaya WA tu kami dengar kan Kemana anak saya tadi ni? Ada ni. Ada. Ada di bawah. Oh, kau ini. Memanglah. Pasti bapaknya pesulap ya? Betapa. Betapa. Dia lupa. Jadi 3 hal tadi itu yang harus kita jaga benar-benar sebagai pegangan kita di RT ini. Di RT ya. apa ini. tu 3 hal sebutkan lagi. Hal. Itulah tadi. Itulah yang tadi. Oh, dah sampai ke abang tadi itu. Orang sana jangan nyot-nyot. Jadi Bang Dalsa, mak kasih banyak udah mau datang ke sini. Saya pun sama, makasih dah ketemu Pak Kamil, apa segala lama tak temu beliau ni. Oh, kawan Betul kak? lah, enggak? Oh, kawan. Kecil Pontianak ni. Susah Kata dia enggak? anak ni besar. Jadi kalau misalnya nanti diundang lagi ke sini, tolonglah datang ya Bang, biar Insya memberikan Allah. informasi ke kita lagi. Insya Allah. Kami dari DRT tetap selalu terbuka untuk melayani warga RT kita nih yang Nah ini bagus RT macam gini nih. keren-keren warga Sekarang kita ni nih. zaman sekarang ni baru banyak penyampaian. Iya, Biar dia tahu. banyak referensi kan. Nah, jadi untuk pemirsa makcik, jangan lupa Peng ya. Apa tu? Makcik ni ada tiap 1 jam 3 sore. sampai jam. Sampai jam 4 lah guys. Udah Nanti- dimajukan ya dulu jam 4. Udah, dulu jam 4, sekarang jam 3. Pokok jangan lupa ya, tetap nonton TPRI di saluran pemersatu bangsa. Yeay. Dadah.
Makasih banyak yang dah nonton. Ante. Minggu depan kita balik belakang. Kicau dah! Makasih semua dah nonton, makasih semua dah nonton. Minggu depan kami balik berlakon. Makasih semua dah nonton, makasih semua dah nonton.